Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan kuliah kimia anorganik ya, untuk pertemuan yang keempat atau inorganic chemistry ya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang electron configuration of atom, kemudian electronegativity, kemudian juga kita bicara tentang electron affinity. Jadi ini kita diskusikan di buku Silberberg ya, di chapter 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4 ya. Ini yang akan kita diskusikan pada hari ini. Jadi pada bab ini kita akan fokus pada masalah electron configuration and chemical periodicity ya. Oke. Kembali kepada konsep atom modern ya, bahwa kita mempunyai pandangan ya, bahwa teori atom yang dipakai hingga sekarang ini adalah yang teori atom modern ya, atau modern atomic theory ya, di mana elektron itu mengelilingi nukleus atau mengelilingi intinya, itu berada pada jalur yang bukan lagi fixed circular orbit ya, seperti yang model atomnya Bohr ya, tetapi elektron mengelilingi inti itu pada lintasan yang diprediksi oleh temuan dari Schrödinger. Jadi Schrödinger itu sudah membuat suatu model matematik ya, walaupun itu tidak mempunyai arti fisik ya, or no physical meaning ya, terhadap lintasan elektron. Namun yang kita pakai sampai sekarang bahwa lintasan elektron mengelilingi inti itu adalah seperti yang digambarkan oleh Schrödinger ya. Baik, kita akan bicara bagaimana elektron mengelilingi inti ya. Jadi elektron mengelilingi inti itu ternyata tidak pasti ya. Dia kadang dekat dengan nukleus, kadang jauh dari nukleus ya, kadang cepat, kadang dia melambat speednya ya. Nah, itu adalah gambaran dari teori atom modern ya. Kemudian bagaimana dengan konfigurasi dari elektronnya untuk setiap unsur ya. Nah, kita nanti sudah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang bentuk dari orbital ya, atau suborbital S. Kemudian kita kalau 1S, 2S, ada 3S itu bagaimana bentuk dari orbitalnya ya. Bulatnya itu bulat yang seperti apa. Nah, bulat itu menggambarkan tentang apa. Nah, itu kita sudah bicarakan di pertemuan yang lalu gitu ya. 1S berada di dalam buletannya lintasan dari 2S. Kemudian 2S juga berada di dalam lintasannya dari 3S. Itu adalah gambaran dari hasil simulasi dari Schrödinger. Demikian juga dengan suborbital 2P ya. Nah, oleh karena itu di buku ini kita akan, atau di chapter ini kita akan bicarakan tentang bagaimana konfigurasi elektron dari setiap atom untuk unsur yang tertentu ya. Konfigurasi elektron yang dimaksud di sini adalah merupakan distribusi elektron ya. Apakah distribusi elektron itu pada level atau sublevel dari energi untuk setiap atomnya ya. Apakah itu sublevelnya 1S, ataukah sublevelnya 2S, atau sublevelnya 3S, atau itu sublevelnya adalah 2P dan seterusnya ya. Itu adalah menggambarkan nanti berhubungan dengan sifat fisik dan sifat kimianya. Jadi sifat fisik atau kimia dari setiap unsur itu akan berbeda. Nah, apa yang membedakan dari sifat chemical and physical properties dari setiap atom adalah dari konfigurasi elektron yang terlibat di dalamnya, baik itu di level energy level maupun energy sub level gitu ya. Oke, di sini kita akan bicarakan tentang new quantum number ya.
Kalau dulu kita sudah bicarakan tentang 3 bilangan kuantum, ya, di mana 3 bilangan kuantum yang sudah kita bicarakan itu adalah menggambarkan menggambarkan orbital, ya. Nah, untuk yang bilangan kuantum yang baru nanti menggambarkan karakteristik dari elektronnya, itu ya. Nah, kemudian nanti di sini juga akan kita bicarakan untuk level molekular, ya, bagaimana efek-efek dari gaya elektrostatik yang terlibat di dalam pergerakan elektron atau di dalam yang terlibat di dalam atom tersebut, ya. Nah, di dalam atom itu ada banyak elektrostatik force yang berpengaruh, ya. Apakah itu gaya tarik menarik, ya, attraction forces between the nucleus and the electrons, atau dia gaya tolak, ya, gaya tolak antara elektron dengan elektron, gitu ya. Misalnya atom helium, ya, mempunyai 2 elektron terluar, ya, maka 2 elektron itu kan bisa terjadi tolak menolak. Sementara elektron dengan inti atom itu tarik menarik. Maka di situ akan banyak gaya-gaya yang terlibat, ya, yang dinamakan dengan gaya elektrostatik. Ya, kemudian kita lihat kembali, ya, dari tadi sudah saya ulas tentang konsep dari Schrödinger. Atau Schrödinger itu adalah berhasil menggambarkan, ya, bagaimana elektron itu bergerak mengelilingi inti, ya, pada lintasan yang bisa digambarkan dengan hasil-hasil dari simulasinya Schrödinger, ya. Walaupun itu tidak mempunyai physical meaning, ya, artinya apakah memang benar-benar elektron itu berada di situ itu masih belum jelas, ya. Namun kita sudah bisa membayangkan, ya, sebenarnya seperti apa elektron itu ketika bergerak mengelilingi inti pada energi level tertentu, ya. Nah, kemudian tapi kalau untuk atom hidrogen sebenarnya menggunakan model atomnya Bohr itu sudah cukup bisa menjelaskan. Jadi lintasan dari elektron ketika mengelilingi inti itu bisa dalam bentuk fixed circular orbit, ya. Tetapi kalau untuk atom-atom yang lain yang mempunyai elektron lebih dari 1, maka itu harus bersifat approximate solution, ya, yang digambarkan oleh Schrödinger, ya. Nah, di sini ada 3 hal yang penting yang kita menjadi kajian utama, ya, tentang berapa banyak elektron, ya, di dalam suatu atom. Yang pertama adalah bilangan kuantum yang keempat nanti, ya, yaitu spin. Nanti kita akan bicarakan di mana bilangan kuantum yang keempat ini menggambarkan tentang karakteristik dari elektronnya, ya, di mana karakteristik elektron itu nanti akan berpengaruh kepada sifat dari suatu atom, ya. Kemudian batasan jumlah elektron di dalam orbital, ya, nanti kita akan bicarakan. Dan yang berikutnya adalah splitting energy level into sublevel, ya, atau nanti kita lebih jelasnya akan kita bicarakan. Nah, pertama kita bicarakan tentang elektron spin quantum number, ya. Ada satu bilangan kuantum lagi yang namanya spin, di mana spin itu adalah menggambarkan sifat dari elektronnya, bukan menggambarkan orbitalnya, itu, ya. Tetapi kalau yang bilangan kuantum yang pertama, ya, itu misalnya prinsipal seperti dilihat di tabel 81, ya. Prinsipal atau N, angular momentum itu adalah L, dan magnetic itu 3 bilangan kuantum yang pertama ini adalah menggambarkan dari sifat dari orbitalnya, ya. Apakah itu energi orbital atau ukurannya, ataukah itu bentuk orbital, ataukah itu orbital orientation. Jadi 3 N, L, dan ML ini adalah menggambarkan sifat dari orbitalnya. Sementara bilangan kuantum yang keempat yaitu spin itu adalah menggambarkan arah daripada perputaran elektronnya. Jadi itu menggambarkan sifat dari elektronnya. Maka di sini disimbolkan dengan plus setengah atau min setengah, ya. Gitu. Oke, jadi itu adalah awal dari kajian kita pada hari ini, yaitu tentang adanya bilangan kuantum yang keempat yang menggambarkan properti dari elektron, but not
the orbital ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini ya ada spin quantum number tadi ya. Kita fokusnya di spin quantum number atau bilangan quantum spin. Nah, spin ini adalah disimbolkan dengan plus setengah atau min setengah. Kalau kita ibaratkan putaran ya, plus setengah itu adalah putarannya ke kanan, nanti min setengah putarannya ke kiri ya. Kalau digambarkan dalam dua dimensi itu kan, itu kalau kita menggambarkan elektron sebagai panah, maka yang satu adalah panah ke atas, nanti yang satu lagi adalah panah ke bawah. Nah, tapi sebenarnya elektron itu kan partikel ya, kita asumsikan partikelnya bulat, sehingga di sini spin itu adalah menggambarkan perputarannya misalnya gitu ya. Nah, masing-masing elektron di dalam atom ya itu dideskripsikan dengan baik ya, dengan satu set 4 bilangan kuantum gitu ya. Jadi kalau kita ini elektron yang mana itu bisa digambarkan dengan menggunakan 4 bilangan quantum number tersebut sudah bisa jelas. Oh, bahwa itu adalah elektron di sini gitu kan. Dan itu yang ini adalah elektron yang di satu lagi misalnya, itu bisa digambarkan dengan 4 bilangan kuantum ya. Di mana 3 bilangan kuantum pertama menggambarkan dari orbitalnya, sedangkan yang keempat adalah spinnya ya, atau perputarannya atau arah perputarannya gitu ya. Nah, itu diringkas di tabel 8.1 ya. Nah, berikutnya adalah saya akan sampaikan tentang exclusion principle ya dari Pauli ya. Maka Anda harus bedakan ya. Nanti ada Aufbau, ada Pauli ya. Anda harus bisa bedakan prinsip dari masing-masing ya. Nah, prinsip pengecualian dari Pauli atau exclusion principle of Pauli ya, bahwa di sini tidak mungkin ada 2 elektron pada atom yang sama ya. Tidak mungkin ada 2 elektron di dalam atom yang sama yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi pasti bilangan kuantum yang keempatnya akan berbeda untuk setiap elektronnya ya. Gitu. Jadi sekali lagi ya, untuk exclusion principle dari Pauli ya, tidak mungkin ada 2 elektron di dalam atom yang sama yang mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama gitu ya. Nah, makanya tadi yang namanya spin tadi bisa menggambarkan secara unik ya sifat dari elektronnya ya. Itu menggambarkan karakteristik dari elektronnya. Di sini digambarkan dengan spin ya. Spinnya kalau itu ada 2 elektron maka menjadi berlawanan ya kan. Yang satunya plus setengah, yang satunya lagi adalah min setengah ya. Misalnya atom helium ya. Di situ ada 2 elektron ya. Maka 2 elektron yang menempati di orbital 1s tersebut, yang satu itu adalah ms-nya min setengah, maka yang satunya adalah plus setengah gitu ya. Maka konsekuensinya adalah sebuah orbital atom ya itu hanya menampung maksimum 2 elektron ya, 2 elektron, karena kan harus spinnya berlawanan. Kalau 3 elektron, nah satu lagi gimana? Spinnya satu ke kanan, satu ke kiri gitu kan, maka nggak mungkin ada satu lagi. Maka sebagai konsekuensi dari exclusion principle dari Pauli, maka sebuah orbital atom itu hanya bisa menampung maksimum 2 elektron, di mana 2 elektron tersebut mempunyai spin yang berlawanan gitu ya. Kemudian di sini kita sampaikan tentang electrostatic effect ya, tadi sudah saya singgung di depan, bahwa antara elektron dan inti atom ya, masing-masing itu ternyata mempunyai gaya elektrostatik yang bekerja di situ ya. Ini sebagai bentuk dari energi. Nah, elektrostatik yang bekerja di situ bisa tarik menarik ya, atau attraction, namun juga bisa repulsion ya, atau tolak menolak ya. Misalnya antara elektron dengan elektron, maka itu adalah repulsion atau tolak menolak antar elektron. Tetapi kalau antara elektron dan inti atom ya, maka itu bisa tarik menarik atau attraction ya. Maka seberapa kuat sifat gaya tarik inti terhadap elektron,
itu menunjukkan sifat dari atom tersebut ya. Ini. Kemudian electrostatic effect ini juga mempunyai peran dalam menentukan keadaan energi dari atom-atom yang mempunyai elektron banyak gitu ya. Nah, kita lihat untuk yang atom Li ya misalnya ya. Nah, di dalam atom Li ini ya, kita lihat ya, sebagai contoh ya di gambar 8.2 ya. Nah, 8.2 ini kalau atom Li ya, atom Li itu mempunyai satu elektron di elektron yang terluarnya ya. Li2+ ya, sorry. Atom H itu mempunyai satu elektron di elektron terluarnya. Ini adalah H ya, atom H. Maka gaya yang bekerja di sini adalah hanya gaya tarik menarik aja dari inti ke elektronnya di sini ya. Maka di sini elektron akan ditarik sangat kuat ya oleh nukleus ya. Oke, kemudian helium ya. Helium itu kan sebenarnya ada dua elektron ya, ada dua elektron ya. Tetapi kalau satu elektronnya itu terionisasi, maka dia akan menjadi helium plus, helium 1+ ya. Berarti helium itu sebenarnya kan protonnya ada dua ya, ada dua proton, kemudian dia ada satu elektron karena satu sudah terionisasi ya. Ini dibandingkan ya dengan hidrogen tadi ya. Kalau hidrogen sama ya, ada nukleus dan ada satu elektron saja. Tetapi di nukleusnya hanya ada satu proton ya. Maka di sini kalau kita bandingkan berapa sih perbandingannya antara H dengan He+ ya untuk gaya tariknya nukleus terhadap elektronnya. Padahal ini kan sama-sama satu elektron ya. Ternyata itu yang helium plus itu lebih kuat ya dibandingkan dengan hidrogen ya. Artinya apa? Karena ini bermuatan 2+ ya, ada dua proton yang menarik elektron, maka dia lebih kuat gaya tariknya dibandingkan dengan helium yang hanya mempunyai satu proton ya. Kemudian yang Li2+ ya, Li itu kan sebenarnya ada 3 elektron ya. 2 elektron berada di 1s dan 1 elektron berada di 2s ya, gitu ya. Nah, sekarang kalau ada 2 elektron yang terlepas ya, terionisasi, maka tinggal 1 elektron yaitu Li2+ ya, karena ada 2 yang lepas. Nah, 1 elektron yang Li ditarik oleh 3 proton di dalam nukleusnya Li ya. Maka inilah namanya strongest attraction. Artinya elektron yang sama-sama satu tadi ditarik yang paling kuat yang mana? Adalah yang Li2+ itu ditarik sangat kuat oleh nukleus. Karena nukleus memiliki 3 proton gitu ya. Nah, itu adalah kaitannya dengan gaya elektrostatik antara nukleus dengan elektron, di mana itu ditentukan oleh berapa besarnya muatan di dalam nukleusnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di gambar berikutnya 8.3 ya, 8.3 ya. Di sini kalau kita lihat ya, helium itu kan mempunyai 2 elektron ya. Mempunyai 2 elektron di 1s ya. Ini helium murni ya, helium bukan ion maksudnya. Maka ada 2 elektron yang ditarik oleh 2 nukleus ya di sini. Nah, di mana antara elektron sendiri juga terjadi gaya tolak menolak ya. Di sini ada gaya tolak menolak yang warnanya merah, yang warnanya hitam adalah tarik menarik. Nah, kalau yang helium yang satu sudah terionisasi, maka yang ada hanya gaya tarik saja. Maka ini akan lebih dekat dengan inti ya dibandingkan dengan yang ada dua elektron gitu ya. Maka di sini dikatakan this sublevel is more stable ya. Kalau yang seperti ini adalah this sublevel is less stable karena posisinya elektron di sini lebih jauh ya dibandingkan dengan nukleusnya ya, seperti itu. Maka di sini energinya adalah lebih kuat ini energi gaya tariknya ya dibandingkan dengan yang
helium yang ada 2 elektronnya. Sama juga dengan Li2+ ya. Li2+ ini ada 2s ya. Li2+ ya, ini adalah Li. Li yang belum terionisasi itu mengandung 3 elektron yang 3 elektron tadi ya. 2 elektron di 1s dan 1 elektron di 2s ya. Tetapi kalau 2 elektron itu nanti terionisasi sehingga menjadi Li2+ ya, di mana Li2+ itu hanya mengandung 1 elektron ya. 1 elektron dan ditarik dengan kuat oleh 3 proton yang ada di nukleus ya. Maka kalau kita lihat perbandingannya ya, yang Li dengan Li2+, energi ikatannya ini jauh lebih kuat dibandingkan yang Li ya. Kalau ini minus 520, kalau ini 2954. Ini kan berbeda dengan ini tadi ya. Perbandingannya min 2372 berbanding 52550 ya. Jadi itulah yang namanya efek nuclear charge ya. Efek nuclear charge atau efek dari muatan nukleus ya. Muatannya semakin tinggi, maka dia gaya tarik terhadap elektronnya makin tinggi. Nah, inilah yang nanti dinamakan dengan efek shielding and penetration ya, akibat dari adanya nuclear attraction ya. Nah, ada beberapa hipotesis di sini ya. Kalau kita mengisi elektron ya di dalam atom Li misalnya ya, ada 3 elektron, maka 2 itu sudah menempati berada di 1s ya. Nah, sekarang elektron yang ketiga itu apakah menempati di 2s atau 2p? Sementara 2s dan 2p itu kan sama-sama n-nya adalah 2 level ya. Atau energi levelnya adalah sama-sama 2 ya, n-nya sama dengan 2. Nah, itu masuk ke 2s atau 2p ya. Nah, kita sudah tahu bahwa itu 2s lebih diisi dulu dibanding 2p, atau kita mengatakan bahwa 2s itu adalah lebih rendah energi levelnya dibanding 2p. Berarti 2s lebih dekat dengan inti atom gitu kan. Nah, kemudian kita mengatakan bahwa 2s is lower in energy than 2p ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa 2s itu diisi terlebih dahulu dibanding 2p, atau mengapa 2s itu lebih rendah level energinya dibandingkan dengan 2p, padahal sama-sama n-nya sama dengan 2. Nah, ini nanti akan kita lihat, kita tinjau dari sisi efek dari nuclear attraction dan electron repulsion tadi ya. Demikian juga dengan orbital shape ya. Maka inilah yang mempengaruhi dari kenapa kok 2s diisi terlebih dahulu dibanding 2p. Ya, jadi yang berpengaruh adalah nuclear attraction atau gaya tarik nukleus, kemudian elektron repulsion atau gaya tolak elektron ya, dan juga bentuk orbital ya. Nanti di sini kita ada efek yang akibat dari ketiga hal tersebut adalah namanya efek shielding ya dan efek penetration ya. Nah, kalau kita lihat ya, efek dari nuclear charge atau muatan dari inti tadi ya. Kalau kita lihat di Li, tadi kan muatannya 3+ ya. Protonnya ada 3 gitu ya. Maka semakin tinggi nuclear charge atau semakin banyak proton di dalam nukleus, maka itu akan meningkatkan gaya tarik antara nukleus dan elektronnya gitu ya. Dan itu akan menurunkan energi sublevel, atau artinya kalau menurunkan sublevel energi artinya elektronnya makin dekat dengan nukleus ya, atau stabilize the atom, atau semakin menstabilkan atom tersebut gitu ya. Jadi seperti itu. Maka tadi udah kita bandingkan ya antara ketiga tadi ya, antara lithium 3+, helium 1+, dan hidrogen ya. Sama-sama itu adalah mempunyai 1 elektron ya. Sama-sama mempunyai 1 elektron ya. Sama-sama mempunyai 1 elektron, tetapi tadi berbeda ya.
Yang ini tadi ya, di gambar 82 tadi. Kita lihat ternyata yang Li2+ ini mempunyai gaya tarik yang lebih kuat dibandingkan dengan hidrogen atau helium plus, atau kalau kita lihat ini yang strongest attraction ya. Karena muatan itu ada 3+ kan, berarti menarik elektronnya lebih kuat. Kemudian dari gambar 8.2 ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Berarti yang ini untuk bisa melepaskan elektron yang satu elektron ini, maka perlu energi yang jauh lebih kuat ya. Kalau perbandingannya kan ini ya, min 1311, min 5250 dan min 11815. Ini jauh sekali bedanya gitu ya. Maka kita mengatakan bahwa Li2+ itu adalah the most stabil atau paling stabil ya, gitu. Maka untuk melepaskan elektronnya itu paling susah gitu ya. Nah, inilah yang nanti dinamakan dengan efek penetration ya. Gaya tarik nukleusnya itu lebih kuat ini yang Li. Maka nanti bagaimana dengan elektron yang ketiga dari Li gitu ya. Oke. Kemudian kita bahas tentang efek shielding ya. Kalau ini tadi kan efek dari gaya tarik yang kuat akibat dari muatan yang lebih tinggi itu tadi adalah penetration ya. Jadi elektron lebih dekat dengan nukleusnya. Sekarang kalau efek shielding ya, efek dari shielding itu adalah akibat dari pengaruh ya. Tadi ada 2 elektron ya. Ada 2 elektron yang terlibat di sini ya. Ada 2 elektron yang tarik menarik. Ada 2 elektron yang tolak menolak atau repulsion ya. Nah, repulsion atau gaya tolak yang bekerja di antara kedua elektron tersebut menimbulkan suatu gaya ya, suatu gaya elektrostatik yang terlibat di situ. Nah, di sini ternyata akibat dari gaya tolak itu membuat elektron yang ketiga itu menjadi semacam mempunyai penghalang ya, atau di situ ada efek shielding gitu ya. Ya. Efek shielding atau penghalang terhadap nuclear charge-nya atau terhadap gaya tarik dari intinya. Padahal tadi secara teori bahwa kalau ini muatannya 3+ itu kan gaya tariknya kuat gitu ya. Tetapi ternyata yang gaya tolak dari 2 elektron yang di 1s itu akan membuat efek yang namanya shielding ya. Sehingga itu menurunkan efektif nuclear charge-nya. Jadi sebenarnya nuclear charge-nya adalah ada 3+, nanti ternyata itu sama aja dengan misalnya kurang dari 3+. Maka itu dikatakan sebagai efektif nuclear charge-nya menjadi berkurang. Gitu kan? Sehingga gaya tarik intinya nanti menjadi berkurang, sehingga membuat elektronnya akan easier to remove, menjadi lebih mudah dilepaskan ya. Itu adalah namanya shielding ya. Nah, akibat dari efek shielding dan efek penetration ini nanti akan mengakibatkan antara 2s dan 2p itu sebenarnya mana dulu yang diisi gitu kan, mana yang lebih rendah level energinya gitu kan. Maka di sini nanti akan kita jelaskan ya. Kalau kita lihat di gambar 84 ya. Di gambar 8.4 ya. Nah, Anda lihat di sini ya, di gambar 8.4. Kalau kita lihat dari radial probability distribution-nya ya, dari elektron orbital ya. Di sini adalah orbital dari 1s ya. Kalau yang warnanya merah ini adalah orbital 2p ya. Kemudian yang warnanya biru ini adalah orbital 2s. Di mana orbital 2s ini mempunyai, di dalamnya orbital 2s terdapat orbital 1s gitu ya. Jadi kalau kita lihat buletan ya, buletan 1s itu berada di dalam tengah-tengah dari buletannya 2s. Ya, kalau digambarkan di radial probability diagramnya seperti ini ya. Nah,
Bagaimana dengan efek penetration ya? Nah, ternyata the sub level 2s ya itu adalah lebih stabil ya dibandingkan dengan 2p ya. Kenapa? Karena 2s itu lebih masuk atau lebih mendekati nukleusnya dibandingkan dengan 2p, itu namanya efek penetration. Nah, efek penetration ini adalah mempunyai dua pengaruh ya. Pengaruhnya adalah bisa meningkatkan nuclear attraction ya, bisa meningkatkan gaya tarik dari nukleusnya. Kemudian juga bisa menurunkan efek shieldingnya tadi akibat dari gaya tolak dua elektron tadi gitu ya. Nah, akibat dari itu maka 2s itu lebih tertarik, lebih mendekati inti dibandingkan dengan 2p gitu ya. Nah, artinya apa? Elektron yang ada di 2s, di orbital 2s itu lebih masuk, lebih mendekati nukleusnya ya dibandingkan dengan 2p-nya gitu ya. Kalau yang 2p kan hanya slightly closer to the nucleus, tapi karena adanya efek penetration ini maka 2s lebih mendekati dengan intinya gitu ya. Oke. Oleh karena itu simpulannya adalah 2s lebih rendah level energinya dibandingkan dengan 2p. Maka kalau diukur ternyata 2s itu adalah 520 kJ per mol. Sementara 2p adalah 341 kJ per mol ya. Ini adalah gaya tarik inti terhadap elektron tersebut. Ya, maka di sini apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari sini adalah tentang gaya elektrostatik ya. Maka semakin tinggi muatan dari suatu nukleus ya, artinya semakin banyak protonnya itu ya, maka itu akan menurunkan energi sublevelnya atau semakin menarik lebih dekat elektron ke dalam mendekati intinya dan membuat elektron menjadi lebih susah untuk dilepaskan gitu ya. Kemudian gaya tolak elektron dengan elektron itu bisa menaikkan sublevel energi karena apa? Karena adanya efek shielding tadi gitu ya. Membuat elektron menjadi lebih susah untuk lebih mudah untuk dilepaskan ya. Nah, itu adalah namanya efek shielding tadi gitu ya. Maka elektron yang ketiga itu menjadi terhambat oleh adanya gaya tolak antar elektron tadi gitu ya. Sehingga menjadi lebih jauh atau lebih lemah ditarik oleh intinya gitu ya. Nah, kemudian ada efek penetration tadi ya. Akibat dari nuclear charge tadi membuat elektron menjadi lebih susah untuk dilepaskan atau lebih ditarik dengan kuat oleh nukleus ya. Karena adanya nuclear attraction yang meningkat ya, akibat dari adanya muatan dari nukleusnya ya. Juga bisa menurunkan efek shieldingnya ya, bisa mengalahkan efek gaya yang menjadi efek shielding tadi gitu ya. Baik, itu adalah tentang pemahaman energy level ya di levelnya level sub level ya. 1s 2s itu adalah namanya sub level, di mana 1s lebih rendah dari 2s, 2s lebih rendah dari 2p ya, 2p lebih rendah dari 3s dan seterusnya. Kemudian di dalam menentukan konfigurasi elektron ya di dalam sistem periodik ya, untuk model atom yang mengikuti model mekanika kuantum ya, kita ada satu prinsip ya dari Aufbau namanya ya. Ya, di sini apa sih prinsipnya dari Aufbau ya? Elektron ya. Elektron itu adalah ditambahkan secara berurutan ya dari yang energi sublevelnya paling rendah terlebih dahulu gitu ya. Jadi jangan langsung misalnya di 3s gitu ya. Pasti harus urut dari yang lebih rendah atau urut dari yang paling rendah energi sublevelnya. Itu adalah prinsip dari Aufbau ya. Nah, nanti di dalam kodifikasinya ya, konfigurasi elektron itu dinyatakan dengan
seperti ini ya, NL, kemudian ada tanda cross-nya di sini ya, seperti itu. Nah, kemudian digambarkan seperti ini ya, misalnya 1s1 gitu ya, berarti ini adalah suborbitalnya adalah 1s, dan di suborbital 1s ada 1 elektron ya. Kemudian helium ya, helium itu adalah 1s2 ya, berarti di suborbital 1s terdapat 2 elektron. Nah, 2 elektron tadi kalau kita mengikuti prinsipnya Pauli ya, maka di sini tidak harus spinnya berlawanan di sini ya, yang satu ke atas, yang satu ke bawah ya, seperti itu. Kemudian ada lagi aturan Hahn ya, Hahn rule ya. Di sini ada Hahn rule. When orbital of equal energy are available, ya, the electron configuration of lowest energy has the maximum number of unpaired electron with parallel spin. Jadi kalau kita mengisikan konfigurasi elektron, ya, tadi udah ketentuannya menurut Aufbau adalah harus dari yang paling rendah level energinya ya. Ini oke lah itu ya. Tetapi kalau di dalam 2P sendiri, kalau saya punya 2 gitu, apakah dilengkapi yang 2P yang ini, ataukah disebar dulu baru nanti ngelengkapi? Nah, itu adalah mengikuti aturannya Hahn rule ya. Maka dikatakan bahwa orbital of equal energy, ini mempunyai satu energy level yang sama ya, maka elektron configuration itu adalah dari yang paling rendah dulu energinya ya. Kemudian unpaired dulu ya. Unpaired dulu baru nanti kelebihannya adalah dipasangkan gitu ya. Jadi ini kalau misalnya nitrogen ya, nitrogen, maka di sini harus diisi setengah-setengah dulu ya. Baru nanti kalau yang atom berikutnya O, maka baru melengkapi dengan spin yang berlawanan seperti ini ya. Itu adalah prinsip dari Hahn ya, dan seterusnya ya. Saya kira ini mengulang saja untuk pelajaran yang di SMA ya. Kemudian berikutnya ya, di dalam menyatakan konfigurasi elektron itu ada banyak cara, tergantung bagaimana metodenya ya. Ada 3 metode untuk menyatakan konfigurasi elektron ya dari suatu atom ya. Ini dapat Anda lihat di tabel 4.3 ya. 8.3, di tabel 8.3. Jadi di sini ada 3 cara, yaitu 1 partial orbital diagram, kemudian ada full electron configuration, dan ada condensed electron configuration ya. Tentunya mana yang paling sederhana? Yang paling sederhana adalah yang condensed electron configuration gitu ya. Karena atom-atom yang tertentu, maka struktur yang bisa digantikan gas mulia itu bisa digantikan dengan gas mulia, baru ditambahkan elektron yang lainnya gitu ya. Misalnya ini ya, Al ya. Al itu kan 1s2, 2s2, 2p6 itu kan sama dengan konfigurasi dari neon ya. Maka tinggal dituliskan neon aja, tinggal menuliskan sisanya ya. 3s2, 3p1 itu adalah namanya condensed electron configuration ya. Kalau yang full electron configuration maka harus kita tulis lengkap. Nah, termasuk nanti yang atomnya, nomor atomnya besar, ya nanti ini menjadi panjang sekali. Nah, itu konsekuensi dari penulisan atau penyajian yang menggunakan metode full electron configuration itu ya. Nah, tergantung nanti keperluannya apa ya. Apakah menggunakan partial orbital diagram atau menggunakan full elektron atau menggunakan condensed electron configuration. Nah, ini Anda harus bisa membedakan ya. Nah, kalau menggunakan partial orbital diagram, maka kita harus menggambarkan suborbitalnya dalam bentuk kotak-kotak seperti ini ya. Kemudian baru diisikan elektronnya dengan disimbolkan dengan panah tadi gitu ya. Maka ini dinamakan dengan partial orbital diagram gitu ya. Oke, dan seterusnya ya. Saya kira tidak begitu susah. Nah,
Nah, ada waktu kita membuat pengisian konfigurasi elektron. Nah, ternyata harusnya kan seperti ini ya, sesuai dengan aturannya Han tadi kan. Nah, ternyata ada dua logam yang mempunyai anomali di sini ya. Ternyata untuk yang Cr dan Cu, posisi seperti ini adalah posisi yang lebih stabil. Nah, seharusnya kan ini satu elektron lengkap ya di 4s ya. 4s-nya harusnya kan 4s2 3d4. Nah, harusnya kan begitu ya secara teori. 4s2 3d4, tetapi ternyata 4s1 3d5 itu lebih stabil dibandingkan 4s2 3d4. Nah, kemudian yang Cu juga sama ya. Cu itu adalah ini harusnya kan 4s2 3d9, tapi ternyata 4s1 3d10 lebih stabil gitu kan. Nah, dan seterusnya ya. Saya kira tidak susah. Nah, kita harus bisa bedakan di sini ada tiga istilah ya. Namanya inner elektron atau core elektron, kemudian ada satu istilah lagi namanya outer elektron ya. Kemudian ada lagi namanya valen elektron ya. Kita harus bisa bedakan ya. Apakah yang dimaksud dengan inner elektron gitu ya? Inner elektron itu adalah elektron dikonfigurasi tadi ya. Elektron yang dikonfigurasi elektronik dari atom yang bisa digantikan dengan gas mulia, itu namanya inner elektron ya. Kemudian outer elektron itu adalah others in the highest energy level atau yang highest end value ya, yang mempunyai energy level yang paling tinggi ya, bukan sub energy level ya, ini adalah highest energy level ya. They spend most of their time farthest from nucleus. Nah, kemudian ada lagi yang namanya valen elektron. Jadi valen elektron adalah elektron-elektron yang terlibat di dalam pembentukan suatu senyawa ya. Tentunya itu kita sering menyebut ya, valen elektron itu adalah elektron yang terluar ya, yang terlibat di dalam pembentukan senyawa kimia ya. Dia berada pada orbital yang di situ tidak lengkap ya konfigurasinya ya. Kemudian untuk yang main group elemen ya, kalau di sistem periodik di main group elemen, maka valen elektron itu adalah yang merupakan outer elektronnya gitu ya, outer elektron. Tetapi kalau untuk yang transition elemen atau logam transisi ya, maka di situ bukan yang outer elektron gitu kan. Nah, di situ adalah namanya valen elektron, itu ada sendiri lagi ya. Itu. Kemudian itu yang di daerah yang D ya, yang ada orbitalnya D ya. Saya kira itu untuk apa namanya antara core ya, kemudian ada core atau inner, kemudian ada valen ya. Nah, kemudian saya akan sampaikan kalau yang ukuran atom dan seterusnya, saya kira di SMA ini sudah jelas ya, tren-tren ini sudah dibahas. Nah, yang paling penting yang harus kita sampaikan ini adalah mengenai electronegativity nanti ya. Karena electronegativity ini nanti akan dipakai datanya ya untuk menentukan polarity ya. Itu adalah dari electronegativity ya. Nah, ada satu lagi yang namanya ionization energy ya. Apakah yang dimaksud dengan ionization energy ya? Ionization energy adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan 1 mol elektron dari 1 mol gas suatu atom ya. Perhatikan di sini bahwa melepaskan ya, bukan eksitasi. Kalau eksitasi berarti belum terjadi ionisasi. Jadi elektronnya itu berpindah ke N yang tak hingga. Ya, posisinya bukan N2, bukan N3, bukan N5, bukan N20, bukan, tetapi ke N tak hingga, karena di sini sifatnya adalah lepas ya, atau complete removal ya. Maka energi yang diperlukan untuk itu maka dinamakan dengan ionization energy ya. Jadi itu ya.
Jadi energi yang ionisasi energi tadi adalah energi yang diperlukan untuk melawan gaya tarik elektrostatik tadi yang kita bicarakan di depan tadi ya. Nah, kalau ada beberapa elektron kayak tadi Li2 plus Li ya, Li itu kan bisa melepaskan satu elektron maka namanya Li plus. Kalau melepaskan dua elektron maka Li 2 plus. Maka Li 2 plus itu semakin berkurang elektronnya maka makin kuat ditarik oleh nukleus. Maka energi ionisasi di tahapan berikutnya itu pasti jauh lebih kuat dibandingkan dengan ionization energy yang pertama. Maka IE2 itu always atau selalu lebih besar dari IE1 ya. Nah, itu adalah tentang ionization energy ya. Sekarang saya akan sampaikan nah, seperti ini ya gambarannya, perbandingan dari IE. Jadi semakin elektronnya lepas, maka makin kuat ditarik oleh nukleus. Maka IE-nya menjadi lebih tinggi. IE3 pasti lebih tinggi dari IE2. IE2 pasti lebih tinggi dari IE1 gitu ya. Oke. Nah, kalau yang affinity ya, elektron affinity itu adalah perubahan energi yang menyertai penambahan ya 1 mol elektron ke dalam 1 mol atom fase gas ya. Jadi saya ulang lagi ya, elektron affinity adalah perubahan energi yang menyertai penambahan 1 mol elektron ke dalam 1 mol suatu atom atau ion ya, fasenya fase gas. Nah, kenapa dikatakan menyertai ya, bukan yang diperlukan atau dilepaskan itu ya? Karena afinitas elektron itu adalah kadang positif, kadang negatif ya. Maka di sini dikatakan dengan accompanying atau yang menyertai. Jadi itu bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau kita punya satu atom, kemudian ditambahkan satu elektron, dia menjadi ion, maka itu adalah EA-nya EA1 gitu ya. Jadi elektronnya itu masuk itu ya kalau affinity. Ini nanti akan berhubungan dengan ketika sifat suatu zat ya. Apakah suatu atom itu bisa menyerap atom yang lain, itu nanti di sini akan sangat menentukan. Ya. Kemudian satu lagi ya, saya kira tren-tren ini di SMA sudah saya akan sampaikan tentang electronegativity ya. Atau electronegativity itu ada di subbabnya kovalen ya kemarin ya. Nanti ada di sana ya. Kemudian ada satu lagi yang namanya sifat magnetik dari suatu logam ya. Kenapa logam itu bersifat magnetik begitu ya? Oke. Kita lihat ada magnetik itu ada dua ya, jenisnya namanya ada paramagnetism dan ada diamagnetism ya. Jadi a species with unpaired electron itu menunjukkan paramagnetism gitu ya. Kalau a species all of its electron paired exhibit diamagnetism gitu ya. Jadi kalau elektronnya itu tidak berpasangan ya, maka itu mempunyai sifat namanya paramagnetism ya. Tetapi kalau dia itu berpasangan itu namanya diamagnetism gitu ya. Contohnya adalah Ti ya. Ti di sini adalah valen elektronnya dia tidak berpasangan gitu ya. Dia tidak berpasangan sehingga dia bersifat termasuk paramagnetism gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, saya akan sampaikan ya tentang electronegativity ya. Sebentar, saya akan kembali ke bab 9 ya, tentang electronegativity ya. Nah, ini ya electronegativity. Saya akan. Nah, jadi electronegativity itu apa? Ya.
Electronegativity itu adalah tentang relative ability a bonded atom to attract shared electron. Jadi kemampuan dari suatu atom yang berikatan. Jadi atom yang dimaksud atom di sini adalah atom, bukan atom bebas ya. Atom yang berikatan ya, misalnya H dengan H dengan H dengan F ya. Nah, H dengan H itu kan mempunyai elektron yang dipakai bersama-sama tadi ya. Itu namanya bonded atom atau shared electron ya. Bonded elektron atau shared electron ya. Misalnya ini ya. Maka di sini kan ada dua elektron yang dipakai bersama-sama. Nah, pertanyaannya adalah elektron yang dipakai bersama-sama itu lebih dekat dengan atom H yang kiri atau atom H yang kanan. Ya. Jadi kemampuan atom H baik kanan atau kiri untuk menarik elektron yang dipakai bersama-sama tadi itu dinamakan dengan electronegativity gitu ya. Nah, nanti akan mempengaruhi muatannya gitu kan. Contohnya ini HF ya. Yang ini adalah dan nanti juga akan mempengaruhi polarity ya, namanya polarity ya. Nah, contohnya adalah ini HF. Ya, HF. Di sini ada gambarannya enggak? Ya, udah enggak apa-apa. Nah, HF kalau ini atom H, kemudian di sini adalah atom F ya. Nah, berarti di sini kan ada dua elektron yang dipakai bersama-sama ya. Nah, kira-kira dua elektron yang bersama-sama itu lebih dekat dengan F atau lebih dekat dengan H gitu ya. Nah, maka itu dipengaruhi oleh yang namanya electronegativity. Nah, kita lihat antara atom F dengan atom H itu beda electronegativity-nya berapa gitu kan. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, F itu mempunyai electronegativity berapa, H berapa gitu ya. Nanti dilihat dari ada di bawah ya. Nah, F itu adalah 4.0 ya. Ini di gambar 9.21. Ini adalah skala electronegativity ya. F itu 4,0, H itu 2.1. Berarti electronegativity-nya lebih besar mana? Lebih besar yang F ya. Berarti elektron tadi yang dipakai bersama-sama ada dua tadi, nanti lebih ditarik lebih kuat ke F dibandingkan dengan H. H itu sebenarnya juga menarik ya, atom H yang kiri ini juga menarik shared elektron tadi, tetapi F juga menarik, tetapi lebih kuat gaya tariknya yang F gitu ya. Sehingga nanti di daerah F ini akan lebih banyak elektron dibandingkan daerah H. Maka kita mengatakan bahwa daerah F ini bermuatan negatif, sementara daerah H-nya bermuatan positif gitu ya. Sehingga di sini disebut dengan delta positif, di sini delta negatif, dan secara keseluruhan ini adalah termasuk polar kovalen ya. Karena apa? Di sini lebih positif, di sini lebih negatif gitu kan. Artinya di sini memang secara keseluruhan HF itu bermuatan gitu kan. Antara sisi kiri dan sisi kanan itu beda muatannya. Maka itu kita mengatakan bahwa HF itu adalah senyawa yang polar. Beda dengan yang H dengan H ya. H dengan H tadi kan elektronnya berada di tengah-tengah. Antara kiri dan kanan tidak jelas mana yang positif dan mana yang tidak ada yang negatif, karena posisinya kan gaya tariknya kan sama kuat dia. Ya, maka kita mengatakan bahwa hidrogen itu adalah non polar kovalen gitu ya. Jadi itu kaitannya dengan electronegativity ya. Ini di gambar 9.21 ini penting ya. Nanti kita akan sampai ke sana yang kita kaitkan dengan bentuk molekul ya. Jadi bentuk molekul itu adalah dasar-dasarnya harus tahu dulu konsep dari electronegativity ya. Electronegativity mempengaruhi polarity gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan konfigurasi elektron untuk model atom yang sesuai dengan struktur atom modern saat ini gitu ya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan di chat ya di Microsoft Teams ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.